Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Safa Rahmadila NRP 063007 dan Niputu Putri Marinda dengan NRP 063049. Kami di sini akan mempresentasikan penerapan clustering K-means dalam mengklasifikasi data asuransi kesehatan. Topik hari ini yang akan kita bahas yaitu permasalahan, dasar teori, definisi data, metode penelitian, serta hasil dan kesimpulan. Pertama ada permasalahan. Industri asuransi pastinya tidak asing dengan pengambilan keputusan yang didasarkan oleh data. Kumpulan data yang dimiliki dari para pemegang polis diolah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengembangkan produk maupun maintenance dari produk itu sendiri. Tentunya tujuan ini untuk memaksimalkan keuntungan dari perusahaan. Oleh karena itu, peran premi dalam setiap perusahaan asuransi, baik perusahaan umum maupun syariah, sangatlah penting karena premi ini merupakan suatu kebutuhan dari perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Premi merupakan suatu kewajiban bagi pemegang polis di mana hasilnya nanti akan digunakan oleh para perusahaan asuransi untuk membayarkan kembali kepada pemegang polis saat pemegang polis mengalami kerugian. Karena hal ini, banyak dari perusahaan asuransi mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan, karena kesalahan saat melakukan underwriting sehingga biaya premi yang masuk lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi saat proses klaim. Maka dari itu, dilakukanlah penelitian ini agar nantinya perusahaan bisa mengetahui kelompok-kelompok premi dengan variabel-variabel tertentu disediakan pada data. Oke, jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus memiliki dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu asuransi kesehatan, kemudian premi asuransi, clustering, K-means, metode Elbow's, serta metode silhouette coefficient. Oke, jadi yang pertama adalah asuransi kesehatan. Asuransi pada dasarnya adalah suatu sistem manajemen risiko, di mana kepada pesertanya, yaitu tertanggung atau pemegang polis, ditawarkan kesempatan untuk secara bersama-sama menanggung kerugian ekonomi yang mungkin timbul dengan cara membayar premi kepada perusahaan asuransi. Asuransi kesehatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di mana menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, karena kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita oleh karenanya suatu kejadian yang tidak pasti. Kemudian ada premi asuransi. Menurut KBBI sendiri, arti dari premi asuransi adalah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu oleh pihak yang akan memperoleh ganti rugi. Premi berfungsi sebagai bentuk pengembalian kepada tertanggung pada posisi ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian dan kebangkrutan, hingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadi kerugian, serta sebagai harga pembelian dari tanggungan yang nantinya wajib diberikan oleh penanggung, atau sebagai imbalan risiko, kecuali pertanggungan saling menanggung. Kemudian ada clustering. Clustering adalah proses mengelompokkan objek berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang menjelaskan hubungan antar objek dengan prinsip untuk memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas ataupun klaster. Tujuannya yaitu untuk menemukan klaster yang berkualitas dalam waktu yang layak. Nilai pusat klaster yang baru dapat dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata dari data-data yang menjadi anggota klaster tersebut dengan menggunakan rumus yang ada pada slide. Dasar teori selanjutnya adalah metode Elbow's, di mana metode Elbow's ini merupakan suatu metode untuk menentukan jumlah klaster yang tepat melalui persentase hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku pada satu titik, di mana hal ini ditunjukkan pada grafik sebelah kanan. Nah, jika nilai klaster pertama dengan nilai klaster kedua membentuk sebuah sudut dalam grafik atau nilainya mengalami penurunan paling besar, maka jumlah nilai klaster tersebut adalah jumlah klaster nilai yang tepat. Untuk mendapatkan perbandingannya,
adalah dengan menghitung sum of square error atau SSI. Nah, dari SSI sendiri ini berikut sudah terdapat pada slide untuk rumus dari SSI itu sendiri. Karena semakin besar jumlah nilai klaster K, maka nilai SSI ini akan semakin kecil. Lalu selanjutnya adalah metode silhouette coefficient. Silhouette coefficient ini digunakan untuk melihat kualitas dari kekuatan klaster. Seberapa baik dan buruknya suatu objek ditempatkan dalam suatu klaster. Metode ini merupakan gabungan dari separasi dan juga kohesi. Nah, metode dan metode silhouette coefficient ini sama-sama untuk memastikan dari hasil K yang tepat. Untuk menghitung nilai silhouette coefficient sendiri ini diperlukan perhitungan dari nilai silhouette index, yaitu dari sebuah data ke I. Nah, nilai koefisien silhouette index ini didapatkan dengan mencari nilai maksimal dari nilai silhouette index global, yaitu dari jumlah klaster 2 sampai N-1. Nah, berikut merupakan persamaan dari penjelasan tersebut. Dan sebelah kanan ini juga merupakan grafik dari metode silhouette coefficient, berbeda dengan tadi Elbos. Jika Elbos melihat titik terendah, gerakan paling banyak menurunnya, sedangkan untuk silhouette coefficient ini melihat titik tertingginya. Kita akan membahas mengenai data dan metode, di mana pada bab ini kita juga akan bahas mengenai definisi data dan metode serta langkah pengerjaan itu sendiri. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah data pengguna asuransi di United States, di mana data ini terdiri dari 1.338 data yang didapatkan dari Kaggle dataset. Dengan variabel yang pertama adalah customer ID, di mana customer ID ini terdiri dari huruf dan angka yang menyimbolkan dari customer itu sendiri. Kemudian untuk region di sini merupakan wilayah dari pemegang polis, di mana terdapat 4 wilayah, yaitu Southwest, Southeast, Northwest, dan Northeast. Dan data terbanyak terdapat pada wilayah Southeast. Kemudian untuk charges sendiri, charges ini merupakan biaya premi yang dikeluarkan oleh pemegang polis, di mana rata-rata dari data dari pemegang polis mengeluarkan sebanyak $13.251,39. Kemudian selanjutnya adalah umur atau age. Nah, age ini merupakan umur dari penerima manfaat utama dengan rata-rata penerima pada data yaitu 39,21 tahun. Lalu kemudian terdapat variabel seks, di mana variabel seks ini merupakan jenis kelamin dari pemegang polis, dan dari data menunjukkan bahwa kebanyakan dari bahan penelitian kita ini merupakan seorang laki-laki dengan banyaknya responden laki-laki sebanyak 476. Lalu selanjutnya ada variabel BMI, di mana BMI ini merupakan indeks massa tubuh dengan rata-rata indeks massa tubuh sebesar 30,65. Selanjutnya terdapat number of children. Number of children ini merupakan jumlah tertanggung, dan kebanyakan dari pemilik polis pada data ini belum memiliki anak, sehingga tertanggung kebanyakan tidak memiliki tertanggung tambahan. Lalu selanjutnya adalah smoker, di mana smoker ini merupakan keterangan apakah tertanggung perokok aktif ataupun perokok pasif, dan ternyata kebanyakan dari tertanggung merupakan perokok pasif. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu langkah dan metode pengerjaan. Langkah pengerjaan yang pertama yaitu menentukan nilai K. Kemudian langkah yang kedua yaitu memasukkan value dari variabel dummy. Langkah yang ketiga yaitu melakukan standarisasi data. Langkah yang keempat yaitu cek uji multikolinearitas. Langkah yang kelima atau langkah terakhir yaitu melakukan analisis K-means clustering. Oke, kita akan bahas satu persatu langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan nilai K. Nilai K merupakan jumlah partisi atau kelompok data yang akan dibentuk. Untuk menentukan nilai K sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, dapat menggunakan Elbow's method ataupun metode silhouette. Untuk gambar yang di atas itu merupakan hasil dari metode silhouette dengan optimal number of cluster 2. Kemudian gambar yang di bawah yaitu hasil dari Elbow's method dengan
optimal number of clusternya juga 2, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai K yang akan kita pilih adalah 2. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu memasukkan value data variabel dummy. Karena data US Health Insurance yang kita gunakan memiliki variabel dummy, maka harus dimasukkan value-nya terlebih dahulu. Variabel dummy-nya yaitu variabel sex, smoker, dan region. Untuk variabel sex sendiri, value-nya 0 untuk female dan 1 untuk male. Kemudian untuk variabel smoker, 0 untuk no dan 1 untuk yes. Kemudian untuk variabel region sendiri terbagi menjadi 4, yaitu 1 untuk southwest, 2 untuk southeast, 3 untuk northwest, dan 4 untuk northeast. Kemudian langkah selanjutnya yaitu standarisasi data. Mengingat data yang terkumpul mempunyai variabilitas satuan, maka perlu dilakukan langkah standarisasi atau transformasi sehingga datanya akan menjadi bentuk Z-score. Data Z-score tersebut akan kita gunakan dalam analisis K-means clustering. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Salah satu asumsi dalam penyelesaian K-means clustering yaitu data tidak boleh mengalami gejala multiko. Sehingga sebelum melakukan uji K-means clustering kita harus mengecek data tersebut mengalami gejala multiko atau tidak. Kemudian langkah yang terakhir yaitu melakukan analisis K-means clustering. Analisis K-means clustering dapat menggunakan software SPSS sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Jadi untuk hasil dari analisis sendiri, yang pertama terdapat tabel koefisien. Tabel koefisien kita gunakan untuk mengetahui suatu data mengalami gejala multikolinearitas atau tidak, yang dapat dilihat dari nilai tolerans dan VIF. Jika nilai toleransnya lebih dari sama dengan 0,1 dan VIF-nya kurang dari sama dengan 10, maka dapat disimpulkan jika tidak ada gejala multikolinearitas pada data. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan jika tidak ada gejala multikolinearitas pada data. Kemudian hasil yang kedua yaitu tabel deskriptif statistik. Tabel ini memberikan informasi berupa nilai N atau banyaknya data yaitu sebanyak 1338, kemudian data minimum tiap-tiap variabel, kemudian data maksimum, mean, dan standar deviasi. Lalu selanjutnya kita akan menemukan tabel initial cluster center, di mana tabel ini menunjukkan tampilan pertama proses clustering sebelum dilakukannya iterasi, sehingga tidak perlu dilakukan analisis untuk tabel tersebut. Lalu selanjutnya sebelah kanan ini merupakan tabel iteration history. Tabel ini merupakan pengelompokan cluster dari tabel inisial dan menghasilkan proses ini iterasi sebanyak 5 kali. Karena pada iterasi 1 hingga 4 nilai steroid masih tidak signifikan, dan baru pada iterasi 5 menunjukkan bahwa steroid sudah signifikan, sehingga semua klaster sudah terbentuk dan iterasi berhenti pada iterasi 5 dengan jarak minimum 8,535. Lalu selanjutnya adalah kita dapat melihat tabel final cluster center, di mana ini merupakan hasil akhir dari proses clustering yang membentuk cluster sebanyak 2 dari masing-masing variabel. Output dari final cluster center ini masih berbentuk proses standarisasi dari data sebelumnya yang mengacu pada Z-score, sehingga perlu dilakukan sebuah perilaku dengan memasukkannya ke dalam rumus yang terdapat di bawah tabel. Nah, nilai Z-score sendiri ini kita interpretasikan sebagai nilai negatif yang memiliki arti di bawah rata-rata total, sedangkan nilai positif memiliki arti di atas rata-rata total. Setelah data-data Z-score ini dimasukkan ke dalam rumus, maka didapatkanlah tabel sebelah kanan, yaitu tabel hasil tafsiran angka pada variabel, di mana berdasarkan tabel tersebut, pada klaster 1, karakteristik dari klaster 1 itu, customer memiliki age, sex, BMI, children, smoker, region, dan charges yang berada di atas rata-rata total. Sedangkan untuk klaster 2, rata-rata variabel berada di atas rata-rata total, sedangkan hanya pada smoker yang memiliki nilai di bawah rata-rata total. Dari hasil
tafsiran angka pada variabel tadi, kita dapat membuat sebuah tabel, yaitu tabel klaster pada variabel. Untuk menjelaskan masing-masing variabel sendiri, kita bisa melihat pada slide selanjutnya. Jadi yang pertama ada variabel age. Variabel age sendiri untuk klaster 1 dengan hasil tafsiran 38,5, sedangkan klaster 2 39,38. Kemudian untuk variabel sex, hasil dari tafsiran klaster 1 yaitu 0,58, kemudian klaster 2 0,49. Untuk variabel yang ketiga yaitu variabel BMI dengan hasil tafsiran klaster 1 30,7, sedangkan untuk klaster 2 30,65. Untuk variabel children, yang pertama klaster 1 dengan hasil tafsiran 1,1, kemudian klaster 2 dengan hasil tafsiran 1,08. Selanjutnya, kita akan melihat lebih detail pada variabel smoker, di mana pada variabel smoker ini didapatkan bahwa pada klaster 1, rata-rata dari tertanggung merupakan seorang perokok aktif, sedangkan pada klaster 2, rata-rata dari tertanggung merupakan seorang perokok pasif. Lalu pada variabel region, didapatkan bahwa klaster 1 dan klaster 2 memiliki penyebaran wilayah yang sama rata. Lalu selanjutnya pada variabel charges didapatkan bahwa pada klaster 1 memiliki biaya premi yang lebih tinggi dibandingkan klaster 2, di mana pada klaster 1 memiliki biaya premi sebesar $32.050, sedangkan pada klaster 2 hanya $8.043. Selanjutnya kita dapat melihat tabel ANOVA, di mana tabel ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi antar klaster dengan mengetahui perbedaannya dari tiap klaster. Nah, dalam hal ini perbedaan dari tiap klaster ini dilihat pada nilai F dan signifikannya. Semakin besar nilai F dan semakin kecil, dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka akan semakin besar perbedaan dari kedua klaster tersebut. Nah, untuk hipotesisnya sendiri itu H0 itu merupakan kedua klaster tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Lalu H1, kedua klaster mempunyai perbedaan yang signifikan dengan tolak H0 jika signifikansi kurang dari 0,05. Dan dapat dilihat bahwa pada tabel ANOVA ini hanya pada smoker yang memiliki signifikansi di bawah 0,05 dan juga memiliki nilai F yang cukup sangat besar. Dan dapat diartikan bahwa nilai smoker merupakan variabel yang paling membedakan anggota dari kedua klaster. Selanjutnya yaitu hasil analisis K-means clustering atau hasil akhirnya. Jadi yang pertama ada tabel number cases in each cluster. Tabel ini menjelaskan mengenai jumlah anggota dari klaster 1 dan klaster 2. Seperti yang sudah kita lihat, klaster 1 itu anggotanya 274, sedangkan klaster 2 anggotanya 1064 customer. Kemudian, untuk gambar yang di tengah, yaitu cluster plot, kita dapat melihat jika klaster 1 ditandai dengan warna merah, sedangkan klaster 2 ditandai dengan warna biru. Kemudian gambar yang di sisi kiri terdapat pie chart cluster. Dengan pie chart cluster tersebut kita bisa memperoleh hasil jika klaster 1 memiliki 20,478% customer, sedangkan klaster 2 memiliki hasil sebanyak 79,552% customer. Jadi dari analisis dan perhitungan yang sudah kita lakukan di atas, kita dapat membuat sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama yaitu klaster 1 memiliki anggota sebanyak 274 customer atau 20,478%. Anggota dari klaster 1 sendiri berisi customer dengan rata-rata umur 38,51762 tahun. Kemudian customernya rata-rata seorang perokok. Hal ini menyebabkan nilai charges yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan klaster 2. Rata-rata nilai charges klaster 1 yaitu $32.050,26. Kemudian klaster 2 memiliki anggota sebanyak 1064 customer atau 79,552%. Anggota dari klaster 2 memiliki rata-rata umur 39,38829 tahun. Customer klaster 2 rata-rata tidak merokok. Hal ini menyebabkan nilai charges dari klaster 2 lebih rendah, dengan nilai charges yaitu $8434,289.
Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara klaster 1 dan 2 pada variabel seks, BMI, children, dan region, sehingga dapat diartikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai charges. Kemudian, untuk variabel smoker sendiri terbukti mempengaruhi besarnya nilai charges, karena dari perhitungan yang kita lakukan di atas, kita dapat mengetahui jika customer yang merokok mendapatkan charges yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan customer yang tidak merokok. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.